Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Peruri Kerawang, Jawa Barat, berarti orang Sunda yang Allah muliakan. Para pendengar beberapa radio di beberapa kota di Indonesia yang ikut merilai siaran kita kali ini. Pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura Irian Jaya, juga pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, dan beberapa radio lain yang juga ikut merilai siaran kita baik langsung ataupun tunda, dan pemirsa beberapa channel TV yang juga ikut menyiarkan kajian kita ini langsung atau tunda. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan tentang Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar. Kiamat besarnya sudah kita terangkan beberapa bulan yang lalu. Kini kita masuk kepada pembahasan apa yang terjadi setelah Al-Qiyamatul Kubra tersebut. Kita sudah terangkan kehidupan setelah Al-Qiyamatul Kubra, setelah hancur leburnya alam jagat raya ini, termasuk bagian dari hari kiamat, termasuk bagian dari hari akhir, termasuk apa yang sedang atau akan kita bahas, kondisi kehidupan di alam mahsyar setelah seluruh makhluk itu dibangkitkan kembali setelah kematian mereka. Dan inilah yang dimaksud dengan Yaumal Ba'ats atau Yaumal Ma'ad. Disebut Yaumal Ba'ats, hari kebangkitan, karena seluruh jin, manusia, termasuk malaikat, termasuk binatang yang pernah hidup di alam dunia ini kelak akan dibangkitkan kembali. Kalau para malaikat, mereka memiliki tugas-tugas khusus. Kalau bangsa jin dan manusia, mereka akan dihisab, mereka akan diperiksa, mereka akan dihitung amal baik dan buruknya, dan kelak masalah hisab akan kita bahas secara tersendiri dalam sebuah kajian khusus di masa yang akan datang. Waktu pertemuan kita sekarang hanya khusus membahas tentang bagaimana kondisi di padang mahsyar nanti. Tentang kebangkitan ini, dibangunkannya kembali seluruh makhluk, Allah terangkan dalam Al-Quran. Makanya wajib untuk kita yakini. Selain ayat Al-Quran, juga banyak hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Maka kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan wajib juga kita yakini, adalah wajib mengimani adanya hari kebangkitan dalam
keadaan seperti yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis yang sahih. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kata Allah Azza wa Jalla, ditiuplah sangkakala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sangkakala, termasuk juga siapa malaikat yang meniupkannya. Sudah kita terangkan, ulama ikhtilaf, tapi jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah menyatakan peniupnya itu siapa? Malaikat Israfil. Tak semua ulama sepakat, tapi mayoritas ahlus sunnah wal jamaah seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam juga tafsirnya menyatakan peniup An-Nafikh wa Israfil, bahwa yang meniup itu Israfil. Sebagian ulama lain menyatakan bukan, tidak disebut namanya, tapi yang jelas ada tiupan sangkakala. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah seluruh makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan ada makhluk yang ada di bumi, yaitu kita semua, jin, binatang, dan juga malaikat yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ini juga sudah kita bahas, siapa makhluk-makhluk yang tidak binasa ketika ditiup sangkakala yang pertama. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian setelah itu ditiup lagi sangkakala untuk yang kedua kalinya. Fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba makhluk-makhluk bangun dan mereka menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu kondisi manusia ketika bangun dalam keadaan yang berbeda-beda, tergantung amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Adapun orang-orang kafir, mereka begitu bangun meneriakkan kata-kata yang mengungkapkan bahwa mereka itu dipastikan akan menderita kecelakaan atas mereka, dan mereka itu kaget setengah, lebih memilih tidak dibangkitkan. Allah berfirman tentang mereka dalam surah Yasin, mulai dari ayat ke-51, wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, maka tiba-tiba mereka itu bangkit dari kubur mereka masing-masing dan bersegera menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka meneriakkan kecelakaan atas diri mereka. Kata mereka, qalu ya wailana man ba'atha min marqadina, berkatalah orang-orang kafir, siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Jadi sebelumnya mereka tidur lalu dibangkitkan. Ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bukan menjadi dalil tentang tidurnya mereka di alam kubur, bukan. Di alam kubur mereka tidak tidur. Di alam kubur mereka mengalami azab kubur. Sebagian orang, kenapa Imam Ibnu Katsir menyatakan demikian? Karena sebagian orang kaum muslimin menafikan, menolak adanya alam kubur, azab kubur berdasarkan ayat ini. Kata mereka, man ba'atha min marqadina, siapa sih yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami? Kata sebagian kaum muslimin yang salah faham,
oh kalau begitu di alam kubur mereka tidur, maka tidak ada azab kubur. Ini menyelisihi nas ayat, menyelisihi nas Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi keyakinan ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ayat ini tidak menjadi dalil tentang bahwa di alam kubur orang kafir itu tidur. Enggak, mereka diazab, mengalami azab kubur yang dahsyat. Adapun yang dimaksud tidur ada dua makna. Makna yang pertama seperti yang sudah kita terangkan, ma baina nafkhataini arba'un. Jarak waktu antara dua tiupan itu 40. Hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiupan yang pertama menghancurkan seluruh alam jagat raya. Lalu dibiarkan beberapa saat, beberapa waktu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, selama 40. Ditanya, ya Abu Hurairah, arba'una sa'ah, apakah 40 jam? Fa'abait. Dia enggan menjawab. Arba'una yauman, arba'una syahran, arba'una aman. Dia enggan menjawab. Yang jelas 40, dan itu masa yang cukup panjang. Saat itu setelah tiupan sangkakala pertama dibunyikan atau ditiup, hancur semuanya, mati semuanya, termasuk para malaikat. Sebagaimana firman Allah, fasa'iqa man fis samawat, maka hancur atau binasa, matilah semua yang ada di langit. Maksudnya malaikat. Illa man sya'allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ulama kemudian menerangkan ikhtilaf tentang masanya. Ada yang menyatakan Jibril, ada yang menyatakan termasuk malakul maut, ada yang menyatakan termasuk Mikail, dan termasuk malaikat peniup sangkakala itu tidak mati. Terus makhluk yang ada di surga dan di neraka. Di surga seperti wildan dan bidadari surga, mereka diciptakan untuk abadi, tidak mati dengan tiupan sangkakala. Dan banyak lagi pembahasan para ulama tentang masalah ini. Yang jelas setelah ditiupnya sangkakala pertama, seluruh makhluk mati kecuali beberapa makhluk yang tadi dikecualikan. Termasuk orang kafir, tidur mereka. Termasuk juga orang-orang mukmin yang soleh, mereka tidur. Lalu ditiuplah sangkakala yang pertama, termasuk para nabi. Ditiup sangkakala yang kedua, bangun. Sehingga yang dimaksud dengan ucapan orang kafir, man ba'atsana mim marqadina, siapa sih yang membangunkan kami dari tidur kami yang panjang? Maksudnya tidur antara dua tiupan itu. Lalu Allah menjawab, hadza ma wa'ada ar-Rahman, inilah saat yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul itu. Para rasul zaman dahulu ketika hidup di dunia berdakwah sudah mengabarkan akan adanya kiamat, akan adanya hari kebangkitan, dan terbukti benar saat itu. Hari kebangkitan yang dijelaskan para nabi, para rasul, itu yang didustakan, itu yang diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi pas mereka dibangunkan, mereka tersentak, mereka kaget. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang? Dijawab, inilah saat yang telah Allah janjikan. Dan benarlah ucapan para rasul tersebut, in kanat illa sayhata wahidah, itu tiada lain, hari kebangkitan itu tiada lain kecuali hanya satu teriakan saja, satu tiupan saja membangunkan semuanya. Fa idahum jami'un ladaina muhdharun, tiba-tiba mereka seluruhnya, seluruh makhluk hadir di hadapan kami, di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengalami hisab, untuk dihitung, untuk diberikan balasan sesuai dengan amal-amal mereka ketika di alam dunia. Adapun bagaimana proses makhluk itu dibangkitkan,
persis tak ubahnya seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan dari tanah ketika di alam dunia. Dari apa? Tumbuh-tumbuhan besar yang tingginya puluhan meter, bahkan juga ada yang ratusan meter, yang diameter batangnya besar semeter, ada juga yang 2 meter, bahkan ada yang lebih. Itu semua berasal dari satu biji yang kecil. Biji itu ditanam, dikubur di dalam tanah, lalu disiram oleh air. Apa yang terjadi? Maka dari biji itu tumbuh, kata orang Karawang mah sirungan heula tah. Tumbuh jadi apa? Sirung. Kalau ada orang Karawang yang tidak tahu sirung, kebangetan. Itu teh bahasa Sunda. Terus jadi membesar si batangnya tersebut, ada daun kecil 1, 2, terus akhirnya menjadi sebuah pohon besar. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya yang dibahas dalam ilmu biologi. Masih ingat nggak pelajaran SMP atau SMA? Bagaimana dari satu biji menjadi pohon yang besar. Biji tersebut di dalamnya ketika dibedah, dibongkar, mengandung ini yang menjadi bahan pembuat batang, tangkai gitu ya, daun, bunga dan buah, semuanya sudah ada bahannya terkandung di sana. Tinggal ditanam, tinggal disiram, tumbuh sendiri. Allah yang memproses pertumbuhan tersebut. Kita mah cuma nanam. Afara'aitumul ladzi tahrusun a antum tazra'unaha am nahnuz zari'un. Tidakkah kalian perhatikan tanam-tanaman yang kalian tanam, pohon-pohon yang kalian tanam, kaliankah yang menumbuhkan tanaman itu atau kami? Allah yang menumbuhkan, kita cuma menanam. Proses pertumbuhan tanaman itu Allah yang memprosesnya. Kita mah cuma nanam, nyiram, sudah. Pertumbuhannya Allah yang memproses. Nanti manusia dibangkitkan di akhirat seperti itu. Allah Azza wa Jalla menerangkan ini dalam banyak ayat. Dan Nabi SAW lebih merinci dalam hadis-hadisnya yang sahih, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, "Fa'anzalna bihi ma'a fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Kami turunkan air dari langit, lalu karena air itu kami keluarkan dari dalam tanah tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan. Setelah Allah menerangkan hal itu, lalu Allah menyatakan, kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Seperti itu pula lah kami mengeluarkan orang-orang yang mati dari kubur-kubur mereka kelak, agar kalian mampu mengambil pelajaran. Juga dalam surah Fatir ayat 9 Allah berfirman, wallahu alladzi arsala riyah fatuthiru sahaba fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Kamilah Allah lah yang telah mengutus angin, lalu angin itu menggiring awan-awan untuk berkumpul di satu titik, lalu kami hujani, kami jadikan air yang berkumpul di awan itu menjadi hujan kepada satu tanah yang gersang, lalu kami hidupkan kembali tanah itu setelah kematiannya. Setelah menerangkan hal itu, Allah menyatakan,
kadzalikan nusyur, seperti itu pula lah hari kebangkitan nanti terjadi. Berdasarkan hal itulah maka proses terjadinya kebangkitan ketika bahan pembuat tubuh manusia secara utuh itu tertanam di dalam tanah, lalu nanti Allah menurunkan hujan dari bahan pembuat manusia tersebut, lalu tumbuh menjadi manusia biasa dalam waktu yang cepat. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, ma baina nafkhataini arba'un thumma yanzilu minas sama'i ma'un fayambutuna kama yambutul baqal wa laysa fil insani syai'un illa bala illa 'adbun wahidun wa huwa ajmud dhanbi minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Jarak antara dua tiupan itu 40. Dalam hadis tidak diterangkan. Tapi ulama ahlus sunnah wal jamaah mayoritas, jumhurnya menyatakan mungkin 40 tahun. Karena apa? Karena hanya 40 tahunlah saat yang disebut lama, panjang. Seperti perkataan orang kafir yang diterangkan oleh Al-Quran tadi, memba'athana mim marqadina. Siapa yang membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami ini? Jadi antara dua tiupan 40. Setelah itu Allah menurunkan air dari langit, maka seluruh makhluk tumbuh lagi seperti tumbuhnya tanaman-tanaman yang disiram oleh air. Tak ada satu pun bagian tubuh manusia yang dikubur kecuali seluruhnya hancur, kecuali satu ruas tulang, yaitu tulang ekor. Maka dari tulang itulah tersusun kembali seluruh bagian dari tubuh makhluk itu pada hari kiamat. Jadi ketika semua manusia mati dikuburkan dalam jangka waktu tertentu, semuanya hancur. Daging jelas, darah jelas, seluruh yang lembek-lembek jelas hancur. Ini mah tulang-tulang yang kuat juga, tengkorak, tulang pinggul, tulang belakang, semuanya nanti hancur musnah bersatu dengan tanah, kecuali satu tulang yang tidak hancur, yaitu tulang ekor. Dari satu tulang ekor itulah akan tersusun kembali seluruh bagian tubuh manusia secara utuh. Seperti satu biji tumbuhan, satu biji buah ditanam lalu disiram, nanti tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar dengan kelengkapannya yang utuh. Ada batangnya, ada dahannya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, semuanya ada. Hanya berasal dari satu biji yang kecil. Seperti itu pula lah manusia, ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda Nabi SAW, inna fil insan azma la ta'kuluhul ardu abadan fihi yurakkabu yawmal qiyamah. Qalu ayyu admin huwa ya Rasulullah? Qal adbud jam. Beliau menjawab ajbud dzambi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara bagian tubuh manusia ada satu tulang yang tidak akan musnah dimakan tanah ketika dikuburkan. Dari satu bagian itulah tersusun kembali seluruh bagian tubuh manusia secara lengkap pada hari kiamat. Bertanyalah para sahabat, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tulang ekor. Hadis yang semakna dengan ini amat sangat banyak, sehingga berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Imam Ibnu Hajar salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi fikih beliau bermadhab kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala.
Kata Imam Ibnu Hajar, wa qad dallatin nususus sahihah anna ajsadal anbiya la yusibuhal balyu wal fana alladhi yusibu ajsadal ibad. Kata beliau, hadis-hadis nas-nas yang sahih menunjukkan bahwa jasad-jasad para nabi tidak akan musnah, tidak akan hancur seperti jasad-jasad manusia lainnya. Kalau manusia lainnya hancur seluruhnya kecuali satu tulang ekor, kecuali kalau jasad para nabi utuh semuanya, dari bagian rambutnya sampai ujung kakinya, bagian luarnya atau bagian dalamnya, seluruhnya utuh. Atau jangankan para nabi, para rasul, bahkan manusia biasa juga ada yang utuh sampai hari kiamat nanti. Siapa mereka? Para syuhada. Jasad para syuhada juga tidak akan hancur oleh tanah. Nanti ada keterangan tentang hal itu. Adapun keterangan bahwa para nabi tidak akan musnah, tubuhnya dimakan tanah, diterangkan dalam banyak hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dan yang lain-lainnya. Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan terhadap tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi. Itulah proses kebangkitan yang teralami oleh seluruh makhluk nanti pada hari kiamat. Setelah mereka kelak dibangkitkan, yang pertama kali dibangkitkan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum yang lain-lainnya. Menunjukkan para nabi juga sebelum ditiup sangkakala itu mati. Kita sudah bahas ketika di alam kubur seluruh makhluk kan hidup lagi, ya. Dihidupkan lagi. Di dunia mati, kemudian nanti di alam kubur dihidupkan lagi. Jasadnya yang itu, ruhnya yang itu. Ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Hiduplah mereka di alam kubur. Kita sudah merangkan ada 5 golongan manusia yang keadaannya juga diterangkan dalam hadis yang sahih ketika di alam kubur. Para nabi ada di al-mala'ul a'la, ada di ar-rafiqul a'la, ada di ar-rafiqul a'la. Sebagaimana ketika beliau mau meninggal, beliau menyatakan Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, saya lebih memilih ar-rafiqul a'la, tempat ruhnya para nabi di alam kubur. Kedua, para syuhada, mereka akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Ketiga, orang-orang yang mukmin yang soleh disurgaeun, orang mukmin yang bebas dari azab kubur, mereka juga menjelma menjadi burung hijau yang bergelantungan di taman-taman surga. Keempatnya, orang mukmin ahlul maksiat, orang muslim tapi banyak durhaka, suka sholat, suka saum kalau Ramadan, barijeng asal-asalan, suka mabuk, suka judi, suka gibah, suka maling, semua suka. Melakukan ibadah kebaikan suka, kejahatan juga suka. Ada umat Islam yang kayak begitu? Banyak. Kemana mereka? Di alam kubur tergantung bagaimana perhitungan dari amal baik dan buruk. Kalau mereka kedurhakaannya, dosanya lebih besar, mereka akan mengalami azab kubur terlebih dahulu. Muslim tapi ahlul ma'asi. Dan yang kelima adalah orang kafir, orang non muslim. Mereka jelas memperoleh azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur yang diberikan kepada orang-orang muslim ahlul kabair. Nah, itu di akhirat, itu di alam kubur. Nanti setelah ditiup sangkakala yang pertama, semuanya mati, termasuk yang ada di alam kubur.
Mereka mengalami goncangan yang hebat dan dahsyat. Kecuali beberapa jenis manusia yang diamankan dari goncangan alam kubur, dari goncangan hari kiamat, termasuk para syuhada, termasuk para nabi dan para rasul. Setelah ditiup sangkakala pertama semua mati, para nabi juga mati. Yang pertama kali dibangkitkan ada dua kemungkinan. Mungkin Nabi SAW, mungkin Nabi Musa. Nabi SAW sendiri tidak pasti tentang hal itu. Siapa yang lebih dahulu dibangkitkan? Beliau sendiri atau Nabi Musa? Sebagaimana terungkap dalam beberapa hadis. Di antaranya berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dengan sanad yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, istabbar rajul minal muslimin wa rajulun minal yahud. Faqala al-muslim, walladhi istafa Muhammad 'alal alamin. Faqala al-yahudi, walladhi istafa Musa 'alal alamin. Farafa'a al-muslim 'inda dhalika yadah, falatama al-yahudiyya. فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يسأقون فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق au kana mimman istasnallahu azza wa jalla. Kata Abu Hurairah, ada seorang laki-laki muslim bertengkar dengan laki-laki Yahudi. Kalau dua yang berbeda agama berantem, tidak akan mungkin, tidak pasti melibatkan sentimen agama. Pasti melibatkan rasa fanatisme terhadap agamanya masing-masing. Kata orang Muslim, demi Allah yang telah melebihkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh makhluknya. Kata si Yahudi, demi Allah yang telah melebihkan Musa di atas seluruh makhluknya. Perebut siapa yang lebih utama di alam jagat raya ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah Nabi Musa? Bagi seorang Muslim, Nabi Musa seorang yang agung sampai hari kiamat, yang afdal, yang paling utama, tapi tetap keutamaan keagungannya di bawah Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi si Yahudi, mereka kan tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Mereka menyatakan Nabi Musa yang paling unggul. Maka si orang muslim ini mengangkat tangannya, kemudian ditampiling tas Yahudi tata. Ditampiling tadi naon? Dicabok. Di apa? Plek gitu. Ditampar. Maka lihat, orang Yahudi pun berangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal itu. Yahudi. Tapi berhukum kepada hukum Nabi SAW. Karena dia tahu hanya ketetapan Nabi yang adil, takkan pandang bulu. Tidak akan kata orang Karawang mah moal cuut kanu hideung, moal ponteng kanu koneng. Artinya dia tidak akan cenderung kepada salah satu pihak hanya karena dia itu kroninya, keluarganya, kerabatnya, sahabatnya. Karena Allah menyatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu fa'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil kepada kaum yang dibenci itu. Berbuat adil. Al-Quran menunjukkan begitu. Dan Nabi SAW sudah berkali-kali membuktikan itu. Diketahui oleh orang kafir, oleh orang musyrik, Yahudi, Nasrani, semuanya. Maka kalau ada masalah, mereka pun datang kepada Nabi SAW.
karena yakin hukum yang beliau tetapkan adil. Mengadukan urusan dia dengan urusan seorang muslim itu, apa kata Nabi SAW kepada si muslim? La tukhayyiruni ala Musa. Jangan kamu menganggap aku lebih baik daripada Musa. Fa innan nasa yus'aqun. Karena apa? Nanti pada hari kiamat seluruh manusia binasa. Fa akunu awwala may yufiq. Akulah yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat. Aku yang pertama kali bangun. Begitu bangun tiba-tiba aku melihat Nabi Musa sudah berada di samping arsy. Sudah bangun lebih dahulu. Aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang dibangkitkan sebelum aku, ataukah Musa termasuk orang yang dikecualikan dari kebinasaan oleh Allah Azza wa Jalla ketika ditiupnya sangkakala. Hadis tersebut riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterangkan dalam masih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat yang lain. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yunfakhu fis sur fayas'iqu man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, thumma yunfakhu fihi ukhra fa akunu awwala man yub'ats. Fa'idha Musa akhidun bil arsh fala adri ahusiba bisaqati tur am bu'itha qabli." Kata Nabi SAW, ditiuplah sangkakala yang pertama, maka matilah, binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Setelah beberapa lama ditiup lagi yang kedua kali, maka akulah yang pertama kali dibangkitkan. Begitu bangun tiba-tiba Musa ada berpegangan pada arsy Allah Azza wa Jalla. Aku tidak tahu apakah dia ini tertahan ketika dibangkitkan di Bukit Tursina ataukah dia itu dibangkitkan sebelum aku. Yang jelas Nabi SAW pun tidak mengetahui siapa yang lebih awal dibangkitkan, apakah diri beliau sendiri atau Nabi Musa alaihissalam. Yang jelas mereka berdua lah yang pertama kali dibangunkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Setelah itu seluruh manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan sebelum dihisab mengalami beberapa kejadian yang buruk yang mengerikan. Makanya hari itu oleh Quran juga disebut dengan Yaumul Jam'i atau Yaumun Majmu'un, hari dikumpulkannya manusia. Surah Hud ayat 103 menyatakan dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Hari itu adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia, dan hari itu adalah hari yang dipersaksikan. Dalam Al-Waqiah ayat 50 Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya manusia sejak awal dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir pada hari kiamat, seluruhnya akan dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan nanti pada hari kiamat. Seluruh makhluk tidak pernah ada yang terlewat. Tidak ada satu makhluk yang hidup di dunia lalu terlewat tidak dibangkitkan di akhirat, nggak ada. Baik manusia itu mati dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, baik dibakar seperti orang-orang agama tertentu, atau orang itu mati dengan cara meledakkan diri dengan memasang bom pada dirinya, matinya mati konyol walaupun di medan perang, itu bukan jihad. Sehingga seluruh bagian tubuhnya hancur entah kemana. Atau dia mati di tengah hutan, dimakan binatang-binatang, ditelan ular, dicerna di dalam pelut ular,
atau nyebur ke laut dimakan ikan-ikan hiu di sana, atau bagaimanapun cara dia mati, dikuburkan atau tidak dikubur, semuanya akan dibangkitkan kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 148, "Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu mati, maka Allah akan mendatangkan kamu semuanya, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah tahu berapa jumlah seluruh makhluk, malaikat ataupun manusia, bangsa jin, bahkan seluruh binatang. Malaikat sendiri tidak tahu berapa jumlah para malaikat secara keseluruhan. Wa ma ya'lamu junuda rabbik illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah tentara Allah dari kalangan para malaikat kecuali Allah, saking banyaknya. Manusia sendiri tidak tahu berapa jumlah kita sebagai manusia secara keseluruhan, nggak tahu. Ada sensus, tapi jumlah hasil sensus tidak mencerminkan jumlah yang sebenarnya ya. Mungkin ada yang kelewat, mungkin ada satu orang dihitung 2 kali dan seterusnya kan. Allah mengetahui semuanya. Allah menghitung secara rinci dan detil, dan kelak Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan semuanya tanpa terlewat. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam mulai 93 sampai 95, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmana 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Kata Allah, sesungguhnya seluruh yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan seluruh yang ada di bumi, seluruh makhluk, tiada lain kecuali mereka itu akan datang kepada Allah yang Maha Rahman sebagai seorang hamba. Allah telah menetapkan jumlah mereka dan menghitung mereka secara detil dan rinci. Wa'addahum 'adda, sudah dihitung secara rinci. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, semuanya akan datang kepada Allah pada hari kiamat sendiri-sendiri. Tak ada yang terlewat. Dalam surah Al-Kahfi ayat 48 menyatakan, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan seluruh makhluk dan kami tidak melewatkan salah satu pun di antara makhluk tersebut untuk dikumpulkan. Jangan berharap saya akan banyak dosa, siapa tahu saya mah kelewat nggak dibangkitkan. Enggak, pasti akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa ada yang dikecualikan. Termasuk para binatang. Binatang pun dikumpulkan, binatang pun dibangkitkan. Untuk apa? Bukankah binatang itu tidak diciptakan untuk ibadah? Iya. Tapi mereka tidak terus dihisab untuk ke surga atau ke neraka seperti manusia. Enggak. Karena apa? Untuk menuntaskan, mengaplikasikan keadilan Allah. Sebab ketidakadilan tidak hanya terjadi dalam kehidupan jin dan manusia, tapi juga terjadi dalam kehidupan binatang. Ada enggak kezaliman di antara sama binatang? Ada. Mungkin umpama kambing yang bertanduk gitu ya. Lihat kambing yang tidak bertanduk, wah ini sasaran empuk, jeger di tenggaran ayang. Ada yang begitu? Ada. Ya. Ada enggak kucing sesama kucing yang besar ya, kepada yang kecil dicakarin? Ada yang begitu? Ada. Padahal enggak ada pasal, enggak ada apa. Karakter ketidakzaliman itu dituntaskan oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla kelak. Dikumpulkan. Termasuk ada enggak si manusia yang zalim kepada binatang? Ada?
Ada banyak kelak binatang itu menuntut balas. Hati-hati. Kezaliman tidak hanya terlarang kepada sesama manusia, kepada binatang pun begitu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, dakhalat an-nara imra'atun li khirratiha sajanatha lam tut'imha wa la tusqiha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kata orang Sunda mah eta ucing tanya dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban, barijeng teu dilepaskeun sina neangan kahakanan sorangan. Paham apa tidak? Ngerti apa tidak? Ngartos ente? Itu kucing dikurung, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati kelaparan. Itu nanti si wanita itu oleh Allah Azza wa Jalla dimasukkan ke dalam neraka gara-gara zalim kepada siapa? Kepada kucing. Bayangkan kalau kezaliman itu dilakukan kepada sesama manusia, apalagi kepada seorang mukmin, apalagi kepada seorang mukmin yang saleh, lebih besar lagi dosanya ya. Yang jelas Al-Qur'an, hadis menyatakan binatang akan dibangkitkan, akan dikumpulkan, tapi setelah seluruh urusan dengan binatang selesai, binatang dikembalikan jadi tanah dan tidak terus berlanjut hisab sampai ke surga ke neraka. Enggak. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara surah Al-An'am 38. Kata Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala tayr yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Ini ayat yang menjelaskan binatang juga dibangkitkan dan dikumpulkan. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi. Tidak ada juga burung yang mengepak-ngepakkan dua sayapnya di udara, kecuali merekalah umat seperti kalian. Tidak ada yang kami lewatkan dalam kitab ini sesuatu pun, kemudian mereka semua akan dikumpulkan kepada Rabb mereka. Para binatang akan dikumpulkan. Juga surah At-Takwir ayat yang kelima Allah berfirman, wa idzal wuhusyu husirat. Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan, maknanya di hari kiamat. Juga dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 29 Allah berfirman, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun. Kata Allah Azza wa Jalla, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang tumbuh di antara keduanya, dan apa-apa yang berkembang di langit dan bumi dari kalangan para binatang, dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan mereka apabila Allah menghendaki. Berkata para ulama yang seperti yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa harfu idza innama yakunu lima ya'ti la mahalata. Perkataan idza di sini, idza yasha'u qadirun, Allah Maha berkuasa untuk mengumpulkan mereka idza, apabila Allah menghendaki. Makna idza di sini bukan kemungkinan, bukan, tapi innama yakunu lima ya'ti la mahalata, hanyalah dipakai untuk sesuatu yang terjadi di masa yang akan, la mahalata, mesti itu, mau tidak mau pasti akan terjadi, dikumpulkannya binatang. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan tentang hal ini. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa ikhtalafan nas fi hasril bahaim wa fi qisasi ba'diha min ba'd. Kata Imam Al-Qurtubi, manusia ikhtilaf tentang dikumpulkannya binatang,
dan tentang qisas antara sesama binatang. Ya, ada yang menyatakan tidak dibangkitkan, ada yang menyatakan dibangkitkan. Tapi yang sahih kata Imam Al-Qurtubi mereka dibangkitkan berdasarkan nas ayat yang banyak. Lalu dikutiplah ayat-ayat yang tadi. Termasuk berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Yahsyarullahu al-khalqa kullahum yaumal qiyamah. Al-bahaim wat-tayr wad-dawab wa kullu syai'in fayablughu min adillahi ay ya'khudha lil jama'a min al-qurana thumma yaqul kuni turaba fadzalika qauluhu ta'ala hikayah 'anil kuffar wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Kata Abu Hurairah, Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat, binatang-binatang ternak, burung-burung, binatang-binatang tunggangan, dan segala sesuatu yang pernah hidup di muka bumi. Lalu diterapkanlah keadilan Allah antara dua ekor kambing, satu yang bertanduk, satu yang tidak. Atau kadang-kadang dua-duanya bertanduk. Nabi SAW sedang ngumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada dua ekor kambing yang saling beradu, jeger, silih tenggarnya. Nenggar teh apa? Nenggar apa? Nyeruduk, saling seluduk, jeger. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, tahu nggak kalian apa yang diperselisihkan oleh kambing itu? Kata para sahabat, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata beliau, kelak pada hari kiamat Allah akan menghisab perselisihan antara kedua ekor kambing tersebut. Kambing dengan kambing nanti akan diselesaikan. Nah, termasuk ini, setelah semuanya selesai, Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kalian menjadi tanah kembali. Jadi setelah qisas antara sesama binatang selesai, mereka dikembalikan jadi tanah. Terlihatlah hal itu oleh orang kafir. Orang kafir pun berkata, ya laitani kuntu turaba, aduh celaka aku, andai aku pun jadi tanah seperti mereka. Kalau jadi tanah kan gak lanjut hisabnya, gak terus ke neraka. Kalau orang kafir dihisab, hisabnya pasti buruk karena amalannya buruk, dan dipastikan orang kafir itu ke neraka. Saya tanya, pasti gak orang kafir ke neraka? Pasti kalau mati dalam keadaan kafir. Nah, sekarang ada orang yang masih hidup kafir tuh, masih hidup belum mati, pasti gak dia ke neraka? Enggak boleh ya, sejahat apapun dia. Sebab kita tidak tahu akhir kehidupannya. Mungkin enggak dia sebelum mati tobat? Mungkin. Kemudian bagus keislamannya, kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah, terhapus seluruh dosa. Enggak boleh memvonis orang yang kafir ketika di dunia dan masih hidup lalu divonis pasti ke neraka, enggak boleh. Karena sangat mungkin dia bertobat. Kalau orang kafir nggak boleh divonis ke neraka selama hidupnya sebelum dia mati. Apalagi sesama muslim. Walaupun muslim itu banyak melakukan dosa, dia mabuk, dia berjudi, dia berzina, dia maling, dia segala macam kejahatan dilakukan. Kata orang Karawang mah tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Pasti nggak dia ke neraka? Belum pasti. Sebab siapa tahu sebelum matinya tobat dari hal itu, lalu bagus tobatnya dan mati dalam keadaan husnul khatimah, ke surga dia. Tapi perbuatan itu tetap menyebabkan dia terancam dengan ancaman neraka. Mabuk, zina, judi haram, pelakunya terancam, bukan pasti dia ke neraka nantinya, nggak boleh, karena dia pasti itu.
Ada nggak orang muslim tadinya jahat, orang tadinya kafir, jahat, suka zina, suka mabuk, suka judi, suka riba, mau membunuh kaum muslimin, tapi kemudian tobat dan keislamannya bagus? Ada yang begitu? Banyak para sahabat rata-rata begitu. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam gimana dia? Mau membunuh Nabi SAW. Sebelum masuk Islam dia menyembah berhala, dia mabuk, dia judi dan seterusnya, bahkan bercita-cita mau membunuh Nabi SAW. Coba dalam keadaan seperti itu kita vonis dia ke neraka. Ternyata taubat, masuk Islam, bagus keislamannya dan punya jasa yang besar terhadap Islam. Nabi menjamin beliau sebagai ahli surga, ya. Adapun orang yang kafir kemudian mati nyata-nyata di atas kekafiran, ya pasti dia ke neraka. Kalau matinya dalam keadaan kafir, ya pasti ke neraka. Nggak boleh ragu untuk mengatakan dia kafir dan ke neraka kalau matinya dalam keadaan kafir. Tapi selama masih hidup, sejahat apapun dia, jangan sekali-kali vonis dia ahli neraka, jangan. Sebab mungkin saja sebelum matinya dia tobat, ya. Inilah yang dimaksud wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun jadi tanah seperti binatang-binatang itu. Itu menunjukkan binatang dibangkitkan, dihisab di antara sesama mereka sampai seluruh urusan selesai, mereka dikembalikan jadi tanah. Adapun orang-orang kafir terus lanjut ke hisab berikutnya dan berujung di dalam azab neraka yang dahsyat. Bagaimanakah saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar, di padang mahsyar? Manusia nanti dikumpulkan dalam keadaan dia telanjang. Tak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuhnya. Dalam keadaan nyeker, tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkaos kaki. Dalam keadaan tidak berkhitan, walaupun selama di dunia sudah berkhitan. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah berkhitan. Nanti di alam mahsyar itu utuh seperti ketika kita baru lahir, utuh. Tapi tubuh kitanya tidak akan seperti bayi, enggak. Diceritakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, innakum mahsyuruna huffatan uratan ghurala. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan huffat, urat dan ghural. Huffat itu nyeker, huffat itu tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu, tidak beralas kaki. Urat itu telanjang, bulat telanjangnya, tidak ada satu helai benang pun yang menutupi. Dan ghural itu artinya dalam keadaan tidak berkhitan. Lalu beliau membacakan ayat, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami kembalikan dia seperti awalnya. Gubrak kita lahir ke alam dunia dalam keadaan begitu. Ada enggak bayi karena dia orang kaya, anak raja, begitu lahir tuh sudah memakai sutra, ya, emasna rencem gitu, terus berkaos kaki. Nah, ini mah anak raja. Ada yang begitu? Tidak ada. Semua mau anak raja, mau anak rakyat jelata, lahir dalam keadaan telanjang, tak berkaos kaki dan tidak berkhitan. Semuanya begitu. Allah menyatakan kama bada'na awal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai awal ciptaan, nanti kami akan kembalikan akhir kehidupan mereka seperti itu pula. Di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan persis seperti itu. Tidak berpakaian,
tidak berkaos kaki, bercelana ataupun bersendal dan tidak berkhitan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan yahsyarullahu yaumal qiyamah huffatan uratan ghurala, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berkhitan. Berkata Aisyah, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, laki perempuan dikumpulkan bareng dalam keadaan telanjang, nanti pak intip-intip, saling melirik. Nah sekarang mah jangankan bersamaan, atau yang mandi oge ditong. Yang bengal mah ieu. Kalau enggak ditong, dikunci pintu, di lubang pintu, pasang CCTV di WC awat. Ada yang jahil kayak begitu? Ada. Nah, apalagi ini terbuka semua ya, saling lirik dong. Itu menunjukkan besarnya rasa malu Aisyah. Wah, malu dong. Apa kata Nabi SAW? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan yang mereka akan hadapi lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih harus fokus diperhatikan daripada hanya sekedar saling melihat, saling melirik. Kita sudah nggak peduli lagi terhadap kondisi keadaan kita, keadaan orang lain. Tidak berhasrat, tidak berminat, tidak ada syahwat sama sekali ketika itu. Jangankan itu, nanti di akhirat menghadapi hisab ya. Di dunia saja, ketika umpamanya di pondok pesantren, akhwatnya pada bercadar semuanya. Kadang mata pun nggak kelihatan, wajahnya tertutup. Ada laki-laki langsung lari. Yang begitu bagus apa benar? Bagus dan benar. Tiba-tiba ketika berkumpul di dalam bangunan, ada apa? Gempa. Skalanya tinggi, di atas 6, di atas 7. Dalam keadaan mereka tidak menutup aurat. Ada yang sedang mandi di WC juga. Tiba-tiba goyang ini. Apa yang terjadi? Lari mereka keluar dalam keadaan seadanya. Yang penting selamat dulu. Lari keluar. Di luar ada ikhwan-ikhwan juga sama berlarian. Oh, keluar, yang penting nggak ada di dalam, takut kena reruntuhan ya. Tidak peduli lagi dengan keadaan. Pas sudah reda baru, wah mana jilbabku? Disebut oleh ikhwan nazar masal. Ada yang terjadi seperti itu? Ya, ini terjadi ya. Ada juga kejadian orang lagi tidur di rumahnya. Biasanya kalau tidur di rumahnya nggak pakai baju, hanya pakai daleman. Suami dengan istri sudah pakai daleman, nggak apa-apa suami dengan istri. Lagi tidur begitu, tiba-tiba terbangunkan ada api di sekitarnya. Ternyata rumahnya kebakar. Ada api, wah langsung bangun, api, ayo keluar. Langsung dua-duanya lompat keluar. Tolong kebakaran. Dia nggak peduli dengan kondisi dirinya. Ya, orang-orang tetangga berdatangan. Terus disiram dengan air. Setelah selesai baru sadar. Tadi mah nggak sadar ya, nggak peduli. Langsung lari lagi ke dalam. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat ya. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara yang harus dihadapi saat itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada harus saling melirik satu sama lain. Nah di sini muttafaqun alaih, yang menunjukkan bahwa manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berkhitan, persis seperti ketika dia baru lahir.
Ada hadis yang menerangkan bahwa mayit kelak akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang mereka pakai ketika matinya. Sebagaimana beberapa keterangan berikut ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ketika mau mati, Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat minta pakaian baru. Lalu dipakaikanlah pakaian baru itu kepadanya. Kemudian dia berkata, menjelaskan alasan kenapa mau mati pingin baju baru. Dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia kenakan ketika mati. Berkata Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini, sahihun ala syarti sahihain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa wafaqahu Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menyepakati persahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim kepada hadis ini. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, fahuwa kama qala, dan hadis ini sahih seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim dan Az-Zahabi. Hadis ini sahih. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Tidakkah hadis ini bertolak belakang dengan hadis tadi bahwa manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Yang itu sahih, yang ini sahih. Dua-duanya sahih, sumbernya sama, nggak mungkin bertentangan. Lalu para ulama mengkompromikan makna dua hadis ini. Pertama, hadis ini ada tiga makna. Makna pertama, annaha tabla ba'da qiyamihim min kuburihim, fa idza wafaul mauqif yakununa uratan thumma yulbasuna min thiyabil jannah. Pertama, bahwa pakaian itu akan musnah ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur. Dan ketika mereka itu bangkit dari alam kubur di padang mahsyar nanti, mereka dalam keadaan telanjang, lalu akan dipakaikan pakaian dari surga. Ini yang pertama. Kedua, annahu idza kusiyal anbiya thumma as-siddiqun thumma man ba'dahum ala maratibihim fatakunu kiswata kulli insanin min jinsi ma yamutu fihi thumma idza dakhalul jannah lubisu min thiyabil jannah. Kedua, mana hadis ini? Nanti para nabi akan diberikan pakaian pertama kali. Lalu para siddiqin, lalu orang-orang yang kadar kesolehannya di bawah itu sesuai dengan kadar iman mereka. Maka nanti ketika di padang mahsyar diberi pakaian setelah sebelumnya telanjang, orang akan diberi pakaian yang jenisnya sama dengan jenis yang dia pakai ketika mati. Nanti ketika masuk surga diganti dengan pakaian surga. Jadi ketika pertama bangkit, ya telanjang semuanya. Tapi beberapa saat setelah itu sebelum masuk surga atau neraka akan diberikan pakaian. Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian di kalangan manusia adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nanti ada keterangan tentang hal itu beserta sebab-sebab yang diterangkan oleh para ulama. Jadi dua makna tadi betul itu maknanya pakaian. Makna ketiga, annal murada bithiyab hahuna al-amal. Yang dimaksud dengan pakaian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah amal.
Manusia akan diberi pakaian dengan pakaian yang dia pakai ketika matinya, maksudnya amal. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal ketika dia mati. Dan inilah yang dimaksud oleh banyak ayat dalam Al-Quran tentang pakaian. Mana pakaianlah amal. Contohnya, walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Yang dimaksud pakaian takwa di sini amal. Surah Al-Muddathir ayat yang keempat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangkit kamu dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besar-besarkan, agung-agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir bukan nyuruh nyuci pakaian, sesehan ta baju teh ulah kucel kitu, bukan itu. Tapi yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir banyak makna. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan wa qalbuka fatahhir minasyirik wal kufur wal bid'ah wal ma'asi. Hatimu tuh sucikan dari syirik, dari kufur, dari kebid'ahan, dan dari apa? Dari kemaksiatan. Menurut yang lain, wa amalaka fa aslih, amalmu solehkan. Jadi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amal. Ini didukung oleh hadis lain. Contohnya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi ketika dia hidupnya, ketika dia mati di akhir kehidupannya. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam. Makna jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam artinya adalah hiduplah kamu selama hidupmu di atas Islam. Karena siapa orang yang hidup di atas Islam, matinya akan di atas Islam. Dan siapa yang mati di atas Islam, dia kelak akan dibangkitkan sebagai seorang muslim. Jangan berharap kalau selama hidupnya menerapkan konsep hidup orang kafir. Tak ada bedanya antara dia dengan orang kafir dalam hal mengejar cita-cita dunia. Orang kafir yang dikejar itu harta, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Kita juga begitu. Apa bedanya kita dengan mereka? Menerapkan konsep hidup orang kafir, orang barat, orang yang tidak kenal agama, orang ateis, yang dikejar dunia, akhirat dilalaikan. Padahal status kita muslim. Jangan sampai seperti itu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, dia kelak akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Kalau selama hidup kita Islam, kita akan mati di atas Islam. Kalau mati di atas Islam, kelak dibangkitkan pada hari kiamat di atas Islam pula. Makanya berkata Nabi SAW, ketika ada seorang yang sedang talbiyah, sedang ihram, sedang wukuf di Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, masih dalam keadaan ihram, pakai pakaian ihram di sana. Dia naik unta, lalu terjatuh dari untanya dan terinjak oleh untanya dan mati. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, igsiluha bima'in wasidrin wa kaffinuhu bithawbaihi wa la tumissuhu bittib wa la tukhammiru ra'sa fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan.
Mandikan dia dengan air dan sidr. Sidr itu daun bidara. Kafani dia dengan 2 helai kain ihram yang sedang dipakainya. Jangan kalian semprotkan atau oleskan parfum, karena ketika ihram nggak boleh. Salah satu larangan ihram memakai parfum, nggak boleh. Jangan kalian tutupi kepalanya. Ini juga termasuk larangan ihram. Ketika ihram tidak boleh menutupi kepala yang langsung nempel di kepala. Nggak boleh pakai kopiah kayak gini, nggak boleh pakai sorban, nggak boleh menyimpan sapu tangan ataupun tisu di atas kepala untuk menutupi dari panas yang langsung nempel di kepala, nggak boleh. Nggak boleh juga kain ihram ditutupkan ke kepala. Ketika panas, panas, botak deh, akhirnya ditutupan, nggak boleh. Adapun yang menutupi kepala yang tidak nempel langsung dibolehkan, seperti pakai payung. Tidak nempel kan? Boleh. Di bawah tenda, boleh. Di bawah pohon, di bawah bangunan, di bawah mobil, boleh. Maksud di bawah mobil, di dalam mobilnya, bukan di kolongnya. Karena tidak nempel. Jadi ketika orang sedang ihram mati, kata beliau, mandikan, jangan pakai sabun. Jangan pakai yang sabun berparfum. Jangan pakai wangi-wangian. Pakai saja pakaian ihramnya untuk kafan, dan jangan tutup kepala, tutup mukanya, jangan. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Begitu bangun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Begitu tuh. Itu kalau orang mati dalam keadaan apa? Ihram. Walhasil yang dimaksud dengan ucapan Rasul SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa orang akan diberi pakaian sesuai dengan pakaian ketika dia mati. Makna yang ketiga ini adalah amal. Akan dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan amal ketika dia mati, ya. Lalu setelah manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nanti mereka diberi pakaian. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang hal ini, dzakarna fi ma sabaq anna Allah yahsyarul ibad yaumal qiyamah huffatan uratan ghurala kama sahhat bidzalikal ahadits, thumma yuksal ibad fas-salihun yuksawna thiyab al-karimah wa talihun yusarbaluna bisarabil khatiran wa duru'ul jarab wa nahwaha minal malabisil munkarah al-fadhi'ah. Telah kita terangkan bahwa Allah mengumpulkan hamba dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak bersendal, dalam keadaan tak berkhitan, sebagaimana banyak hadis sahih tentang hal itu. Setelah itu manusia diberi pakaian. Adapun orang-orang soleh diberi pakaian yang mulia sesuai dengan kesolehan mereka. Adapun orang durhaka akan diberikan pakaian dari ter, khatiran. Ter itu adalah cairan logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Panas. Dan duru al-jarab. Duru itu zira, pakaian dalam, pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah, tapi dari jarab, dari kuman-kuman, dari bakteri-bakteri, dan banyak lagi pakaian-pakaian busuk yang mengerikan sesuai dengan busuknya amal mereka ketika di dunia. Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi SAW, inna awalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam.
Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamatlah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa akhrajal Baihaqi min tariq Ibni Abbas nahwa hadis al-bab wa zad wa awwalu may yuksa minal jannah Ibrahim. Yuksa hillata minal jannah wa yu'ta bi kursi fayutrahu ala yaminil aras thumma yu'ta bi fa uksa hillatan minal jannah la yaqumu lahal bashar. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi mengeluarkan suatu hadis dari Ibnu Abbas yang sesuai dengan hadis tadi, tapi ada tambahan. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali diberi pakaian di surga adalah Ibrahim. Dia dipakaikan perhiasan dari surga, diberi kursi, dan kursinya itu lalu ditempatkan di sebelah kanan arsy Allah Azza wa Jalla. Kemudian aku pun didatangkan. Jadi orang kedua yang diberi pakaian di surga adalah Rasulullah SAW. Aku pun diberi pakaian perhiasan surga yang tidak pernah ada seorang pun yang diberikan perhiasan seperti itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, yang menunjukkan bahwa orang yang pertama kali diberi pakaian dari kalangan manusia adalah Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan pakaian barulah diproses hisab. Hisabnya mengerikan, detil, rinci, dan tapi ingat, Allah itu selain adil, Allah itu bagur pisan ke umatnya. Allah itu dermawan, jawad, tidak hanya dalam urusan dunia, tidak hanya dalam urusan nikmat dunia seperti rizki, kekayaan, makanan, dan yang lain-lain. Bukan itu saja. Allah juga dermawan dalam menghisab, dalam memberi balasan atas amal yang kita lakukan, baik dengan pahala ataupun dengan dosa. Coba lihat, kalau orang baru, ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan lalu, sudah niat mau melakukan kebaikan, ada niat. Sudah dicatat apa belum? Dicatat. Dan bila jadi dilaksanakan, berapa pahalanya? 10 kali lipat. Kalau enggak jadi dilaksanakan tanpa uzur, haror ya, malas. Saya tadi niat tapi malas sekarang. Tetap niat baiknya dicatat satu dan tidak dihapus. Tapi kalau umpamanya tidak jadi itu karena uzur, aduh ada halangan, nggak bisa dilaksanakan, tetap dia dapat 10. Kita umpamanya mendengar azan sholat zuhur ya, kita wudu pakai gamis, pakai kopiah, pas mau berangkat ke masjid hujan besar, nggak jadi ke masjid, akhirnya sholat di rumah. Pahala sholat di masjidnya dapat apa tidak? Dapat, walaupun dia tidak sholat di masjid karena ada uzur di luar kemampuan dia. Besok saya mau saum Senin Kamis umpamanya, sudah siap, ternyata sakit, harus ke dokter, harus minum obat, nggak jadi saumnya karena ada uzur. Pahala saumnya dapat nggak? Dapat secara utuh. Itu kalau kebaikan. Satu niat dicatat pahala, dilaksanakan 10 kali lipat. Tidak dilaksanakan karena ada uzur, tetap 10. Kalau ada uzur tetap 10. Tapi kalau tidak ada uzur apa-apa, niat satu itu tetap tidak dihapus. Bager apa tidak Allah? Bingit. Sebaliknya, sekarang kalau kita niat jahat, nanti ya, kalau ada ibu-ibu mandi saya akan intip. Sudah dicatat apa belum? Belum. Sampai dilaksanakan benar mengintip, dosa. 1 apa 10? 1. Tapi kemudian pas ngintip, ingat hisab. Aduh, naudzubillah, enggak jadi ah. Apa yang dicatat? 1 kebaikan. Membatalkan niat buruk karena takut kepada Allah itu ibadah yang dapat pahala.
bisa kita jadikan bahan tawasul terhadap Allah dalam berdoa. Ingat gak kisah 3 orang yang masuk gua karena kehujanan, terus si guanya longsor dan tertutup batu besar, didorong, teuget-uget acan. Tidak apa? Tidak uget-uget acan. Tidak bergeser. Apa yang terjadi? Tiga-tiganya bertawasul kepada amal soleh masing-masing. Salah satunya, ya Allah, saya dulu punya sepupu atau masih ada kerabat wanita cantik luar biasa. Kata orang Karawang mah, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina. Belum selesai. Kehalusan kulitnya matak ti sereuleu kutu ti soledad tuma. Saking bohongnya. Saya mencintai wanita itu dengan kadar terbesar kecintaan seorang lelaki kepada wanita itu. Kepada wanita. Saya ajak dia berbuat maksiat, nggak mau, diiming-iming nggak mau. Suatu saat paceklik, kelaparan di mana-mana. Adapun saya punya banyak stok makanan dan uang. Wanita itu datang, minta saya makan. Boleh akan asal kamu mau melayani saya. Enggak. Pergi. 3 hari datang lagi sudah dalam keadaan lemes, nggak bisa apa-apa. Beri saya makanan. Akhirnya diberi sekian dinar. Kalau dirupiahkan ratusan juta. Asal kamu mau melayani saya. Akhirnya dia bilang, ya okelah mau. Daripada mati kelaparan. Pas mau berbuat, si wanita itu bilang, ittaqillah wala taqsiril khatam illa bihaqqih. Takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu hancurkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan berzina, jangan menzinahi saya. Kalau mau nikahi saya, mendengar begitu dia langsung takut, nggak jadi itu. Pakai lagi pakaian. Sudah pergi dan uangnya itu tidak diminta lagi. Lalu dia berdoa, ya Allah, bila apa yang aku lakukan tadi sebagai amal soleh yang engkau terima, dengan amal soleh itu bukakan pintu, bukan pintu surga, pintu gua. Apa yang terjadi? Seret, itu pintu bergeser, menunjukkan doa orang tadi dikabul, dan itu menunjukkan betul itu ibadah amal soleh yang diterima oleh Allah. Membatalkan niat buruk karena takut kepada Allah adalah ibadah. Jadi Allah itu sangat dermawan, termasuk dalam hal menghisab, bagur, toleransinya sangat besar. Kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kebaikan yang tidak dilaksanakan karena ada uzur tetap 10 kali lipat. Kebaikan yang tidak dilaksanakan tanpa uzur tetap 1. Dan kalau kejahatan hanya 1. Kalau niat jahatnya di cancel karena takut kepada Allah, jadi pahala. Gimana tidak untung tuh? Makanya kalau setelah hasil hisab orang itu tetap ke neraka, berarti dosanya itu kegedean. Walhasil ada kaidah dalam menghisab. Lebih rinci tentang bagaimana hisab setelah di alam mahsyar, kita belum menjelaskan sengeri apa kondisi alam mahsyar, baru telanjang aja. Telanjang ngeri apa tidak? Belum. Nanti kengeriannya, petaka buruk di alam mahsyarnya belum tersentuh tuh, itu baru muqaddimah. Nanti aja jilid 2 ya, sudah hampir 2 jam, nggak kerasa ya. Tinggal waktu tersisa sekitar 12 menit. Kita cukupkan saja dulu sampai di sini. Inilah muqaddimah dari petaka buruk di alam mahsyar. Kita semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Sekarang sisa waktu 12 menit kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Beberapa pertanyaan dari Pak Denny Setiawan. Ustaz,
sebelumnya tolong jawab pertanyaan saya Ustaz. Pada saat di Masjid Raya Puri tanggal 27 Rajab 3 April sekarang. Iya sekarang mau dijawab. Pertanyaannya, kita kan meninggal tuh ya. Dan kalau mau masuk surga atau neraka itu kita harus nunggu hari akhir dulu kan? Iya. Berarti yang udah meninggal otomatis belum masuk surga atau neraka kan? Iya. Masih di alam kubur. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya berarti surga sama neraka masih kosong dong. Itu mah tidak. Terus kalau surga sama neraka kosong, kenapa ada gambaran siksa neraka? Taib, barakallahu fiik. Iya, nanti pembahasan surga dan neraka ada masanya. Kita kan baru mahsyar. Petaka buruknya juga belum terjelaskan. Belum ada hisab, belum ada timbangan, belum ada sirat. Surga dan neraka itu terminal akhir dan pembahasan terakhir. Nanti akan dibahas kira-kira 3 tahun lagi. Rahmat. Dari rahmat, apakah perbuatan baik dan buruk kita akan diperlihatkan di alam mahsyar oleh masing-masing individu atau diperlihatkan ke semua manusia? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus. Di antara manusia ada yang seluruh perbuatannya dibongkar di hadapan seluruh makhluk. Perkata dzalika yaumut taghabun, itu adalah hari Taghabun dalam surat Taghabun. Makna Taghabun adalah ditampakkannya seluruh kesalahan dan dosa-dosa kita. Ada orang yang semua aib-aibnya diperlihatkan di hadapan seluruh makhluk. Salah satunya adalah orang yang tukang ngumbar aib ketika di dunia, nanti dibalas semua aibnya dibongkar di akhirat. Ada orang mukmin yang seluruh aib-aibnya ditutup oleh Allah, tidak diberitahukan, dan selain ditutup dirahasiakan diampuni. Mereka itu adalah nanti banyak bagaimana caranya agar aib kita ditutup baik dunia ataupun akhirat. Salah satunya tauhid. Salah satunya adalah orang yang suka menutup aib dan rahasia orang lain. Dia tahu rahasia aib orang lain, dia tutup, nggak pernah diberitahukan. Maka Allah akan menutup aib dia dunia akhirat. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia di akhirat nanti pada hari kiamat. Sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq. Allah ingin membebaskan, menyelamatkan salah seorang dari umatku pada hari kiamat. Dipanggillah orang itu, lalu ditutuplah oleh satar, oleh penutup, oleh sesuatu yang menutupi mereka. Hanya dia dengan Allah. Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu ngaku enggak dosa-dosa kamu ini? Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya aku ya Allah. Terus, kamu ata'rifu dzamba kadza yaumi kadza? Kamu mengakui dosa ini lagi ini? Semua dosa Allah sampaikan kepada dia dan dia itu mengaku. Sampai saking banyaknya dia merasa akan binasa, akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi apa kata Allah? Qad satartuha laka fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Aku tutupi dosa-dosamu itu ketika di dunia. Dirahasiakan, tidak diekspos, tidak diberitahukan ke banyak orang, ditutup, dirahasiakan pada waktu di dunia, dan hari ini aku ampuni semua dosa itu bagimu. Di dunia dirahasiakan itu aibnya, di akhirat itu aib diampuni. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah mengandung dua makna.
Pertama satar itu ditutupnya aib dia, dosa dia di dunia, tidak diberitahukan ke banyak orang. Yang kedua wiqayah, perlindungan atau keselamatan dari azab di akhirat. Siapa orang yang berbuat dosa, dosanya itu Allah ekspos di hadapan manusia ketika di dunia, tapi di akhirat dia diampuni, dia nggak dapat maghfirah. Siapa orang yang berdosa, dosanya di dunia ditutup oleh Allah, di akhirat diazab, dia juga nggak dapat maghfirah. Maghfirah itu orang yang berbuat dosa, dosanya ditutup oleh Allah dan di akhirat diampuni. Itulah maghfirah. Dan maghfirah penyebabnya banyak. Intinya seluruh amal soleh itu adalah mengundang turunnya maghfirah dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ada orang seperti, jadi bermacam-macam, ada yang ditutup rahasianya di hadapan orang, ada juga yang memang dibuka, tergantung amal mereka masing-masing. Seandainya dulu kita pernah melakukan maksiat bersama teman kita, bersama atau kepada, ya. Qadarullah teman kita wafat duluan sebelum bertobat, sedangkan kita sebelum wafat sempat tobat dan berhijrah ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Pertanyaannya, apakah nanti saat di padang mahsyar atau di akhirat teman kita tadi akan mencari kita untuk minta pertanggungjawab karena dulu saat di dunia pernah melakukan maksiat bersama? Contoh umpamanya, ya, dua sahabat dua-duanya judi bareng, mabuk bareng umpamanya, ya. Salah satu di antara bertobat, yang satunya lagi sebelum tobat dia mati, gitu ya. Apakah temannya yang dulu maksiat bareng tapi belum tobat di akhirat akan mencari kita? Ini pertanyaan yang bagus. Pertama, kalau seseorang berbuat dosa segede apapun dosa, lalu tobat dengan sebenarnya tobat nasuha. Tobat yang sering saya jelaskan memenuhi 7 syarat. Dia berhenti dari dosa itu, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang. Kalau itu dosa berkaitan dengan hak orang lain, dikembalikan hak itu, minta maaf. Terus yang kelimanya, dilakukan sebelum syakarat. Kalau sudah syakarat baru tobat, sudah nggak bisa. Keenam, dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur, ya. Terakhir, wajib ikhlas. Tobatnya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena orang. 7 syarat itu terpenuhi, itu taubatan nasuha. Apa Allah dalam Al-Quran menyatakan? Tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian, menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Kalau tobatnya benar, ya. Dosa yang sudah ditobati insyaallah terhapus. Bagaimana dengan kawan kita? Kawan kita akan berbeda dalam keadaan yang berbeda dengan kita, karena dia tidak sempat tobat. Apakah dia akan mencari kita nanti di akhirat? Tergantung. Kalau dahulu dia bermaksiat karena ajakan kita, kita akan dimintai pertanggungjawab. Tapi karena kita sudah taubat, maka seluruh tanggung jawab dosa yang pernah kita lakukan terhapus. Sebagaimana ayat tadi, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Asa, kata asa ini kata Ibnu Abbas pasti. Allah pasti menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga, ya. Lebih baik sahabat dahulu yang kita pernah ajak dosa dan maksiat itu kita doakan agar diampuni dosa-dosanya. Boleh enggak orang yang dosanya besar kita mintakan ampunan? Bukan boleh, harus, selama dia matinya masih sebagai muslim. Kecuali kalau dia murtad, ya nggak bisa.
Jangankan kita, para nabi aja nggak bisa memintakan ampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik. Tapi kalau dia masih muslim walaupun berdosa besar, ya, orang muslim yang mati dalam membawa dosa besar lebih layak untuk didoakan ampunan daripada orang-orang soleh. Orang soleh mah tanpa didoakan oleh kita, mereka sudah selamat dengan sendiri. Makanya Nabi SAW bersabda, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang berdosa besar di kalangan umatku. Kalau kita mau infak sedekah menolong, apakah yang miskin apa yang kaya? Yang miskin, yang kaya memang nggak perlu dikasih bantuan, nggak infak atau sedekah, mereka sudah banyak uang. Tapi yang miskin ini, kalau kita mau mendoakan ampunan, rahmat atau memberi syafaat, siapa yang lebih layak diberi syafaat? Orang soleh atau orang salah? Orang salah. Mereka jauh lebih butuh syafaat atau doa dari kita. Ustaz, apa hisabnya bagi suami yang tidak menafkahi istri padahal dia mampu dan ada? Ya, dia berdosa. Kewajiban suami menafkahi istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin bagi istri karena Allah melebihkan kemampuan suami dibanding istri dan karena kewajiban suami memberi nafkah kepada istri. Kalau dilalaikan dosa, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman idza dhayya may ya'un. Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Menyia-nyiakan hak istri, hak anak-anak itu dosa besar, ya, tidak boleh. Bagaimana agar dia sadar bahwa sekarang dia bisa bebas padahal kelak akan dihisab? Ingatkan, Pak, menafkahi anak istri ini loh, apa kewajiban, kalau enggak dosa. Ini ayatnya, ini hadisnya, ingatkan. Dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. War rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan. Seorang lelaki pemimpin di rumah tangganya dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinan. Kelak dihisab, ya, ingatkan saja. Abu Adnan Purwasari, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di manakah padang mahsyar itu? Di akhirat. Di mana akhirat itu? Duka, alam gaib. Kalau kita tahu bukan alam gaib lagi, tapi bukan alam gaib. Nah, tentang bumi yang mana, langit yang mana belum sempat kita bahas, ya, nanti di sesi berikutnya. Apa di planet bumi atau di alam gaib? Alam gaib. Apakah setelah tiupan pertama dan hancur alam semesta kita bangkit dari bumi atau dari planet lain? Bukan dari bumi, dari planet lain juga bukan. Planet lain juga udah hancur. Nanti ada bumi baru, langit baru. Kita belum bahas, belum sempat itu, ya. Tadi dikatakan manusia akan hancur kecuali tulang ekor. Bagaimana orang yang kegiling mesin jasadnya beserta tulang ekornya remek? Allah nanti yang akan ngatur, bukan urusan kita. Kalau kita nggak akan bisa. Itu urusan Allah Azza wa Jalla, ya. Apa anak-anak yang wafat sebelum balik akan dikumpulkan di padang mahsyar? Semua dikumpulkan, ya, semua dikumpulkan. Tapi ada anak-anak, ada pembahasan tersendiri nanti, ya.
Bagaimana meminta maaf kepada hewan yang telah dizalimi? Karena caranya itu tidak sama. Di bageran we itu kalau kucing itu sudah siksa macam-macam, dilelep-lelepin ke kolam. Lalu sudah tahu itu dosa, udah diparaban we sing banyak ya. Tadi dikatakan bahwa semua makhluk dimatikan. Lalu di mana para nabi saat ini? Sudah diterangkan, para nabi ada di alam kubur karena semua sudah mati, tapi berada di satu tempat yang disebut dengan Ar-Rafiqul A'la, ya. Bagaimana dengan usia ketika dibangkitkan? Apakah semua dengan usia yang sama? Dan bagaimana dengan yang masih bayi? Apa sama atau tidak? Ya, untuk di alam mahsyar wallahu alam tidak ada keterangan usia ketika dibangkitkan. Dan sebagaimana ukuran dari seluruh manusia itu tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan dari ayat atau hadis, kita tawakuf. Tawakuf itu sudah berhenti sampai di sana. Mengetahuinya bukan bagian dari agama ini. Kalau itu penting diketahui pasti diterangkan. Yang ada adalah keadaan di surga dan di neraka. Di surga, seluruh ahli surga usianya sepantar atau kira-kira sebanding dengan usia orang 30 tahun di dunia. Tingginya setinggi Nabi Adam alaihissalatu wassalam sekitar 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter. 60 berarti berapa? Hampir 30 meter. Nabi Adam kalau masuk ke masjid ini gak cukup, harus murungkut. Tapi kemudian manusia setelah itu mengecil gitu ya. Seperti itu ya. Itu ukuran ahli surga. Sebaliknya ahli neraka lebih hebat lagi, lebih besar, lebih gede daripada penghuni surga. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Gede kan? Gigi ahli neraka sebesar gunung Uhud. Itu baru giginya. Bagaimana mulutnya, bagaimana kepalanya, lebih besar ya. Oleh karena itulah keterangan yang ada tentang kondisi keadaan baik usia ataupun ukuran manusia di akhirat hanya ada keterangan tentang di surga atau di neraka. Adapun selain itu tidak ada keterangan. Wallahu a'lam. Apakah janin berumur 9 bulan kemudian meninggal dalam kandungan ibunya akan dibangkitkan juga? Itu sudah jadi orang. Jadi kalau ada ibu mengandung lebih dari 4 bulan, sudah ditiupkan ruh, sudah hidup. Kata orang Kerawang, sudah uyak. Uyak mananya apa? Sudah ada gerak sedikit, sudah hidup, sudah ruh. Itu sudah jadi orang. Kalau keguguran keluar, kasih nama. Dan berlaku hukum bagi orang yang nifas, sama dengan melahirkan. Berbeda dengan kalau kandungannya di bawah 4 bulan, belum hidup, belum jadi orang, itu keguguran. Dan itu dianggap istihadah, wajib sholat, wajib saum kalau Ramadan. Nah seperti itu, berbeda ya. Dan tidak perlu dikuburkan, tidak perlu diberi nama. Kalau lebih 4 bulan sudah uyak, sudah hidup, diberi nama. Dan kelak anak itu menjadi celengan bagi orang tuanya di akhirat nanti. Bagaimana menyikapi saudara kita yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan hari hisab, terutama masalah sholat? Orang itu kafir. Tidak percaya kepada adanya hari kiamat, berarti tidak percaya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Karena Allah, Rasulnya, kitabnya menjelaskan tentang adanya hari kiamat. Tidak iman kepada salah satu rukun iman sama dengan tidak iman kepada seluruh rukun iman. Karena satu sama lain saling berkaitan.
Orang itu bukan lagi muslim walaupun di KTP-nya Islam, walaupun dia suka sholat. Sholatnya nggak ada manfaatnya. Karena kekafiran dia kepada salah satu rukun iman berarti kafir kepada seluruh rukun iman. Gimana sikap kita? Kasih tahu. Itu bahaya keyakinan itu, dakwahi ya. Terakhir ya. Ustaz, saya pernah membunuh tikus, nyamuk, makan ikan, makan ayam, makan sapi. Apakah nanti binatang tersebut akan minta dikisos, nanti saya dimakan oleh mereka? Kalau disembelih tidak zalim, syariat membolehkan. Tapi kalau kambing, sapi, ayam itu dijadikan bahan kezaliman, umpamanya mau latihan tinju nggak ada samsak, yang ada sapi habak ditonjokkan, ya zalim. Terus umpamanya kita latihan lempar pisau nggak ada sasaran bergerak, kambing atau ayam, mati nggak? Nggak mati, bercucuran darah. Itu zalim, itu yang akan dihisab. Adapun kalau disembelih secara syar'i berdasarkan aturan bukan kezaliman dan tidak dosa, bahkan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sesembelihanku. Fasholli li rabbika. Teruskan. Fasholli li rabbika. Saya tanya, wanhar apa wanhar? Kecil apa besar? Kecil. Kalau besar fa ammal yatima fala tanhar apa tanhar? Har. Jangan salah ha dan ha. Kalau dengan ha besar tanhar membentak, kalau dengan ha kecil menyembelih. Kalau wa ammal yatima fala tanhar. Adapun anak yatim jangan kamu sembelih. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan membentaklah kamu. Terbalik ya? Iya, jangan terbalik. Fasholli, salatlah kamu li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Berarti menyembelih ibadah. Asal disebut nama Allah Azza wa Jalla ketika menyembelih. Itu bukan kezaliman. Ayamnya, kambingnya, sapinya nggak akan mengkisos kita, tapi malah akan bersyukur kepada kita. Mereka manfaat bagi kita atas aturan Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan khawatir nanti di akhirat dimakan oleh ayam, dipatokin, dimakan oleh kambing. Kami nggak suka daging. Bagaimana tikus, nyamuk? Ada beberapa binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh karena bahayanya. Walaupun kita dalam keadaan sholat ada ular, bunuh ular itu walaupun di tengah-tengah sholat tanpa membatalkan sholat. Ada kayu di sana, ambil kayu, tetap sambil baca Fatihah, jebret, mati ya. Asal jangan ngedugul, mati lo ya, batal sholatnya. Tidak bicara, tidak membelakangi kiblat, teruskan. Maka apabila sedang sholat diperintahkan membunuh ular, apalagi di luar itu. Dikiaskan dengan ular seluruh binatang yang membahayakan kita. Termasuk tikus membahayakan, kecoa, nyamuk, iya, asal jangan dibakar. Kalau dibakar nggak boleh. La yu'adzibu binnar illa sahibun nar. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pakai itu pembakar nyamuk ya. Bukan obat nyamuk yang dibakar, itu boleh, karena yang dibakar bukan nyamuknya. Seperti raket ya. Kemudian ada yang seperti itu nggak boleh, jangan, hindarkan saja ya. Jadi binatang yang memang membahayakan, beri madarat, boleh untuk dibunuh secara tidak zalim, jangan secara zalim ya. Ya, sudah lewat waktunya, cukup sampai di sini. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.